manusia yang terbaru dengan kesadaran murni, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Ya, ini ada sebuah komentar dari Rishal Fadi. AI tidak punya emosi dan feeling. AI hanya mengadaptasi intelektual pikiran pembuatnya saja. Ya. Ya tadi AI-nya jadi kalau tanya yang kayak tadi itu jadi ngah-ngoh ya. Nah, saudara dan saudari, sekarang kita bicara ya. Bagaimana manusia itu punya 3 perangkat kecerdasan. Ya. Satu adalah otak. Otak dengan berbagai perangkatnya. Ya, saya nggak usah ceramah yang terlalu detail ya, menyebutkan berbagai bagian dari otak gitu ya. Tapi saya mau cerita aja sedikit ya, bagaimana dengan otak ini. Manusia punya kemampuan analitik gitu ya. Manusia bisa mengurai hubungan sebab akibat dari segala fenomena. Manusia bisa membaca apa yang akan terjadi ya di masa depan, ketika di masa kini dan di masa lalu ada berbagai faktor yang terjadi. Ya. Manusia dengan otaknya itu bisa membuat proyeksi. Ekonomi Indonesia di tahun 2026-2027 ini akan naik atau tidak. Ya. Dengan otaknya itu manusia juga bisa membuat analisa ya, bahwa satu harapan yang optimistik bisa hancur berantakan ketika berbagai faktor, variabel, persyaratan yang mestinya diberesin malah tidak pernah disentuh sama sekali. Ya. Itu fungsi dari otak manusia. Dan tentu saja kemampuan analitik ini nggak lepas dari kemampuan observasi. Manusia yang banyak meriset, memperhatikan, niteni, dia akan punya basis data untuk membuat analisis yang lebih utuh. Nah, tentu saja kita akan dimudahkan ya dengan fungsi lain dari otak kita, namanya kemampuan mengingat atau kemampuan memorize ya. Nah, memang di sini letak keterbatasan kita karena kita seringkali lupa dengan apa yang pernah kita tahu. Nah, makanya sistem komputasi memudahkan kita. Jadi kalau kita lupa, tinggal kita klik lagi supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan itu, gitu ya. Apa yang kita butuhkan itu kita bisa tahu kembali. Nah, otak juga punya fungsi imajinasi. Bisa menciptakan hal-hal yang belum pernah ada. Ya, termasuk adanya AI, adanya segala komputer gitu ya, itu kan hasil imajinasi manusia. Ya. Jadi dengan segala kemampuannya itu, manusia bisa membangun peradaban. Oke? Membuat peradaban ini bergerak makin maju. Tapi nggak cuma itu. Dengan otak manusia, manusia itu punya kemampuan reflektif, kemampuan merenung. Dengan kemampuan merenung itu, manusia kemudian bisa mengerti makna hidup, bisa membangun filosofi, ya, membangun filsafat kehidupan. Dengan perenungan yang mendalam, manusia bisa tahu kenapa dia lahir ke bumi, untuk apa kelahiran di bumi, dan seterusnya. Ya. Itu saudara dan saudari yang saya kasihi. Dengan otak yang cukup canggih, ya, yang dipergunakan secara serius, maka manusia bisa membangun peradaban ini, bisa menciptakan banyak hal yang menopang adanya peradaban. Manusia menciptakan buku-buku, manusia menciptakan teknologi, manusia menciptakan sains, manusia menciptakan macam-macam. Oke.
Termasuk manusia menciptakan AI yang bisa mengancam nasib manusia itu sendiri. Manusia bisa menciptakan bom yang nanti menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri, gitu ya. Itu manusia. Nah, tapi sekali lagi ada kecerdasan lain. Ya. Ini kalau dalam kajian yang tanda kutip ya, agak ilmiah gitu ya. Kenapa disebut agak ilmiah? Karena sebagian orang menyebutnya ilmiah, sebagian orang menyebutnya tidak ilmiah. Sebagian orang menyebutnya ini namanya pseudoscience. Ya. Nah, tapi oke lah, apapun sebutannya, tetapi ada yang disebut sebagai extrasensory perception, ESP. Ya. Manusia itu punya yang namanya ESP. Atau lebih tepatnya, manusia itu bisa punya ESP. Manusia itu potensial untuk punya yang namanya extrasensory perception. Jadi kalau kembali kepada otak, otak itu mendapatkan pasokan datanya dari mana? Dari panca indera. Dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dari apa yang disensori dengan perangkat-perangkat di dalam dirinya, ya. Nah, tetapi panca indera itu termasuk alat-alat yang membantu panca indera bekerja seperti mikroskop, teleskop, hanya bisa menjangkau realitas yang material. Ya. Nah, sementara kalau kita bicara tentang ESP ini, extrasensory perception, dia bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Misalnya, orang ingin tahu apakah hantu itu ada beneran? Apakah kalau orang sudah meninggal itu dia masih hidup atau sirna sama sekali? Bagaimana nasib orang yang telah meninggal dunia? Betulkah dia bisa masuk neraka, masuk surga, atau bagaimana sebetulnya? Apakah betul kalau orang meninggal agamanya A gitu ya, dia akan ada di dalam perjamuan dengan Tuhan, dalam kebahagiaan, sukacita gitu ya, karena dia udah dapat tiketnya. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak gampang dijawab kalau hanya mengandalkan yang tadi, kecerdasan otak yang basis datanya adalah apa yang dijangkau oleh panca indera. Nah, sebagian orang kemudian bisa memberikan jawaban gara-gara punya namanya extrasensory perception. Tetapi faktanya adalah orang-orang yang menggunakan ESP ini tangkapannya bisa beda-beda. Ya. Nah, ESP ini apa sebetulnya? Perangkat apa yang bekerja? Inilah saudara dan saudari yang selama ini kita sebut sebagai mata ketiga. Ya. Yang kalau dalam bahasa organ gitu ya, bahasa biologis, mata ketiga itu adalah fungsi dari yang disebut sebagai pineal gland. Sebuah perangkat kecil di otak bagian tengah. Yang dengan itu, di situasi tertentu, manusia itu bisa mengetahui hal-hal yang non-materi. Oke? Problemnya begini saudara dan saudari. ESP ini seringkali memang disebut sebagai perangkat kecerdasan yang subjektif. Karena apa? Karena orang itu bisa menyampaikan temuan yang berbeda-beda untuk isu yang sama. Ya. Misalnya, orang yang sama-sama mengalami near death experience, gitu ya. Lalu di situ cerita, setelah kematian itu ada apa sih? Itu pasti beda-beda. Kalau yang Islam itu bisa cerita, wah, saya bisa menyaksikan manusia itu didatangi kuburannya oleh malaikat yang bertanya, begini, begini, begini. Ya, itu yang Islam. Yang nanti percaya sama Yesus, itu ceritanya beda lagi. Berdasarkan penyaksian saya, setiap orang meninggal itu dijemput sama Yesus. Ya. Orang kejawen beda lagi. Oh, pokoknya sing mati kuwi dipetuk lalu para luhure. Wah gitu. Ya. Nah, pertanyaan yang benar yang mana? Masing-masing menggunakan extrasensory perception ini. Yang benar yang mana? Itulah dia tantangannya. Ya. Tantangannya adalah karena dimungkinkan terjadinya bias persepsi atau subjektivitas di dalam
pencerapan oleh si extrasensory perception itu. Ya, itu. Nah, makanya kalau kita kaitkan dengan pelajaran di pesawat matahari ini, soal mata ketiga ini kita betul-betul memberikan warning, memberikan peringatan keras. Jangan hanyut, abaikan. Kenapa? Karena kita menemukan banyak kasus. Mereka yang hobi menggunakan mata ketiga ini konslet. Konsletnya susah diberesin. Ya. Karena kita mengajarkan tentang hening dan pemurnian jiwa. Lalu orang malah memilih asik hanyut di dalam penglihatan lewat mata ketiga ini kayak orang itu menuju terminal yang berbeda. Yang hening beneran menemukan kebahagiaan sejati, yang hanyut di dalam mata ketiga konslet nanti akan nggak sembuh-sembuh itu. Ketemu dengan neraka yang nyata. Ya, ini yang menjadi pengalaman kita bersama. Makanya kenapa kita nggak memuliakan yang punya ESP di sini. Kita nggak memuliakan yang mata ketiganya aktif. Mas nggak penting, wah nggak keren. Itu selalu kita bilang begitu. Ya. Maka di sini anak indigo akan sakit hati karena yang dianggap penting di luar sana di sini nggak dianggap penting. Cerita macam-macam Padahal di luar sana dia bisa dipuji-puji karena bisa tahu macam-macam kan. Ayo, siapa yang pernah sakit hati karena ditegur karena suka menggunakan mata ketiganya? Ayo. Baik. Saudara dan saudari, sekarang kita masuk ke bio AI lagi lebih jauh. Ada perangkat kecerdasan ketiga yang dimiliki manusia. Namanya rasa sejati. Ya. Orang Jawa bilang namanya rasa sayekti. Nah, saya suka menggunakan padanan dalam bahasa Inggris supaya orang bisa lebih mudah memahaminya gitu ya. Meskipun juga pada praktiknya nggak gampang memahami kata itu. Padanannya adalah divine sense. Apa gitu ya, divine sense gitu ya. Pasti nggak mudeng juga orang kan gitu ya. Tapi memang itu padanannya dari kata rasa sejati. Nah, ini apa lagi Pak Setio? Nah, saya belum akan menjelaskan ini apa, tapi saya mau cerita. Ya. Dulu, waktu saya masih belajar ya tentang spiritualitas ini, belajar meditasi gitu ya. Saya punya problem. Satu, saya itu Baal. Ya. Baal itu gimana Pak Setio? Nggak peka sama sekali. Nggak peka bahkan di dalam fungsi sensori. Jadi misalnya gini, merasakan semilir angin itu susah. Karena saking tegangnya pikiran. Ya. Merasakan sinar matahari yang menerpa kulit, menciptakan kehangatan, itu susah. Kenapa? Sekali lagi, karena pikirannya sepaneng, pikirannya udah lari sana ke sini. Ya. Maka nggak gampang kemudian untuk merasakan nafas gitu ya. Nafas dirasa kiki piye gitu ya. Rasanya ini rasa rendang atau rasa apa? Ya. Oke. Itu problem saya tuh, satu. Yang kedua, saya dulu nggak punya bakat mata ketiga gitu. Nah, jadi ketika saya di komunitas yang sangat mengunggulkan itu, saya merasa paling bodoh gitu ya. Misalnya nih ya, suatu saat kami ngumpul di satu komunitas gitu ya, ngumpul di satu tempat yang agak angker, ada pohon besar gitu ya. Nah, suhunya itu masih tahu, lihat di dahan itu ada yang duduk katanya. Kita lihat apa? Dahan, daun. Yang duduk apa? Terus saya matanya digini-gini. Coba lihat lagi. Kita tetap nggak berubah. Dahan, daun. Wah, saya dulu sempat frustasi. Berarti saya nggak bakat ini di dalam meditasi. Gitu ya. Nah. Tapi kemudian ya, saya menemukan metode yang cocok buat saya. Yang ini saya latih dengan sangat tekun selama bertahun-tahun.
Meskipun ada pendahuluannya sebelum sampai ke titik ini. Jadi saya ingat betul, ya, saya punya sesepuh dulu yang dia berjasa membuat saya tidak baal lagi, gitu ya. Jadi latihannya itu keterlaluan sih. Saya cuma disuruh merasakan sinar matahari, latihannya itu, Pak. Ya. Supaya sensori saya ini bisa aktif lagi. Disuruh merasain nyesnya air. Sampai sesederhana itu latihannya, tapi itu berguna gitu ya. Nah, nanti latihan berikutnya itu mulai ngelaras. Menikmati momen ketika minum kopi dirasain betul gitu ya. Ada suara musik dihayati betul. Itu latihan-latihan yang dulu saya jalani. Hanya untuk membuat saya nggak baal lagi. Oke? Nah, baru kemudian mulai itu. Ketika saya udah nggak baal, saya mulai bisa merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Merasakan nafas itu bukan berarti nanya nafasnya ini manis atau asin, bukan. Ya. Tapi membuat kita mengerti bahwa kita ini memang selalu bernafas. Ada setiap tarikan dan hembusan nafas yang berjalan mengalir secara alami di dalam tubuh. Kita dilatih untuk memberi perhatian penuh, rasain saat kita menghirup udara, hembuskan lagi dan seterusnya. Ya. Nah, saudara dan saudari, inilah yang kemudian kita kenal sebagai metode hening. Ketika Anda terlatih untuk betul-betul bisa merasakan setiap tarikan dan hembusan nafas, Anda akan tenggelam di dalam keheningan. Anda ada di dalam kondisi yang disebut sebagai sadar penuh. Sampai pada satu titik Anda menyadari satu realitas yang halus sekali ya, tapi masih tanda kutip material. Apa? Hembusan nafas yang paling lembut itu Anda bisa kerasa. Detak jantung gitu ya. Kita bisa ngerasain kalau kita menghirup udara itu dari mana, ujungnya dari mana, nanti titik baliknya di mana itu kerasa. Nanti ujung-ujungnya itu ya, atau lebih lanjutnya itu, kita merasakan bahwa di setiap tarikan dan hembusan nafas itu memang ada dan nyata kita bisa rasakan apa yang kita sebut sebagai kasih. Ya. Kasih ini apa padanan yang paling umum buat manusia ya? Sayang atau apa? Ya. Kita bisa merasakan bahwa kita ini dikasihi oleh Sang Sumber Hidup, oleh Tuhan. Ya. Oke. Lebih jauh saudara dan saudari. Begitu kita terlatih gitu ya, memberi perhatian penuh ke setiap tarikan dan hembusan nafas. Bukan ngayal loh ya, bukan membayangkan macam-macam, bukan mensugesti macam-macam ya, tapi menikmati penuh momen. Itu sangat niscaya, sangat dimungkinkan nanti tiba-tiba kita bisa merasakan bahagia yang kenceng sekali gitu ya. Dunia luar belum berubah, isi dompet belum bertambah, tapi bahagianya nambah. Itu gimana coba? Ya. Nah, saudara dan saudari, saya loncat. Ya. Dipercepat nih proses. Ketika kita sering melakukan latihan seperti itu, sering memberi perhatian penuh ke setiap tarikan dan hembusan nafas, otak kita, mata ketiga kita akan nyambung terhubung dengan apa yang kita sebut sebagai rasa sejati. Lalu apa dampaknya ketika orang itu nyambung antara otaknya, mata ketiganya dengan rasa sejati? Kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh AI. Ya. Bisa, belum tentu mau loh ya. Bisa,
Kalau dibutuhkan kita akan lakukan. Kalau kita mau. Ya, contoh. Kondisi di mana pikiran ya yang merupakan fungsi otak ini aktif. Mata ketiga juga aktif. Simultan terhubung dengan rasa sejati yang aktif. Ya. Itu akan membuat kita mengetahui realitas yang material dan imaterial. Kita nggak tahu semuanya, tapi apa yang kita butuhkan untuk tahu itu bisa tahu. Contoh. Misal ada seseorang. Ini apa ya? Menunjukkan gejala-gejala kerasukan, kesurupan misalnya. Kita akan tahu ini adalah sekedar acting, sekedar sebuah sikap cari perhatian karena dia punya problem emosional tersendiri, atau betul-betul dia punya problem metafisika di mana tubuhnya diinvitasi oleh kuasa kegelapan, oleh makhluk astral, sehingga kemudian kesadarannya hilang, atau apa. Rasa sejati itu bisa menentukan orang ini seperti apa. Akar masalahnya di mana, solusinya seperti apa. Satu contoh. Oke. Ya. Rasa sejati juga itu bisa membuat kita tahu seseorang itu punya trauma psikologis apa saja tanpa dia mesti cerita. Meskipun kalau cerita itu akan membantu memudahkan kita untuk mengenali apa yang terjadi pada diri. Dengan rasa sejati itu, kita akan tahu seseorang itu ya, dosanya bejibun atau tidak. Oke? Ini hal-hal yang sampai sekarang tidak ada alat yang bisa melakukannya. Tapi orang-orang yang bisa mendayagunakan sejatinya bisa tahu. Nah, saudara dan saudari, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana orang bisa mendayagunakan rasa sejatinya? Pertanyaan kedua, jangan-jangan itu juga subjektif. Jangan-jangan tiap orang punya rasa yang berbeda-beda. Nah, ini saya mau jawab. Ya, saudara dan saudari, yang namanya rasa sejati itu, yang kemudian memunculkan intuisi ya sebagai sebuah petunjuk ilahiyah dari dalam diri itu membutuhkan persyaratan tertentu. Jadi dia hanya bisa terdaya gunakan manakala manusia sungguh-sungguh hening, sungguh-sungguh menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas, menikmati momen. Ya, pikirannya tenang. Ya, dia dalam kondisi pasrah total. Nggak ada ambisi, nggak ada kesembronoan, nggak ada ketergesa-gesaan, tenang gitu ya, jernih gitu ya. Itu yang menciptakan nanti namanya clarity. Ya. Di dalam situasi seperti itu, kecerdasan tertinggi dalam dirinya itu akan bekerja. Nah, kalau manusia tebal ilusinya, hening aja nggak bisa, kemudian tubuhnya juga banyak dikuasai oleh makhluk astral, nggak usah ngomong tentang intuisi ilahiyah, nggak usah ngomong tentang rasa jati, karena nggak mungkin terjadi. Ya. Makanya kita itu mendidik supaya orang-orang itu secara bertahap punya kecerdasan tertinggi yang melampaui kecerdasan-kecerdasan yang dikenal oleh manusia pada umumnya. Yang dilatihkan adalah metodologinya. Yang diperkenalkan juga adalah parameternya supaya orang tidak ngawur. Ya. Baik. Kalau ini dianggap masih terlalu susah, maka kita akan menawarkan kecerdasan berikutnya.
yang ini ya lebih gampang dijangkau oleh manusia kebanyakan. Apa itu Pak Setio? Ya, jadi saya mau menjawab bahwa ini akan bisa menjadi andalan Anda. Ya, supaya Anda tidak sisih kalah di dalam kehidupan. Ya. Apa itu Pak Setio? Di dalam bahasa saintifik kita menyebutnya sebagai tacit knowledge. Ya. Pengetahuan yang muncul dari pengalaman, dari pendalaman, dari jam terbang, dari konsistensi di dalam menekuni sebuah bidang. Ya. Contohnya apa Pak Setio? Ini saya suka memperhatikan ya. Kalau orang-orang yang dia bekerja sebagai teknisi, tukang servis misalnya, ya, karena dia sudah lama tuh ngoprek gitu ya, itu dia cepat sekali untuk mendiagnosa kalau ada satu masalah yang dihadapi pada dirinya. Yang orang lain itu akan susah ketemu masalahnya apa. Orang yang sudah ngoprek ini dengan jam terbang yang tinggi, begitu dilihat gitu ya, sekilas saja, oh ini masalahnya di sini. Ya, itu namanya tacit knowledge. Manusia itu, kalau dia punya tacit knowledge, dia tidak akan tergantikan oleh apapun. Ya. Manusia yang gak tergantikan oleh AI, oleh teknologi adalah manusia yang bekerjanya standar. Bekerjanya mekanik, berulang-ulang. Ya. Nggak problem solver. Ya. Gitu. Nah, makanya saudara dan saudari, Anda itu, ya, kalau mau punya tacit knowledge, di bidang apapun Anda harus serius, konsisten, mendalam. Jangan setengah-setengah. Ya. Nah, saya kasih contoh sekarang. Seorang ibu Aipieta yang sekarang bergelut di dalam dunia pendidikan manusia, itu jelas punya tacit knowledge yang luar biasa. Ya. Beliau ahli membaca micro expression. Ini saya belum bicara dia juga hidup mata batinnya atas jatinya. Ini saya bicara dari hal yang lebih luaran saja dulu. Ya. Karena Ibu Aipieta ini senang memperhatikan, senang mengobservasi, maka ya beliau ini punya ketajaman untuk menyembuhkan sesuatu. Ya. Jadi misalnya ketemu orang, ya, dari ekspresi mikro orang-orang ini itu akan ketahuan. Dari penyata-penyata spontan orang ini nanti akan ketahuan wataknya kayak bagaimana. Itu sekali lagi terbentuk dari yang namanya pengalaman, jam terbang, membentuk tacit knowledge. Ya, sama saja. Orang misalnya bergelut di bidang keuangan, kalau serius ya, dia akan punya tacit knowledge yang susah digantikan oleh apapun. Problem kita adalah kita ini senangnya menjadi mediocre, gak pernah serius. Anda itu kalau menggeluti sebuah bidang tidak penuh pendalaman, Anda akan gampang tergeser, Anda nggak akan dipakai. Ya. Jadi terserah Anda mau menggeluti bidang apa, yang sepele pun gitu ya, sesepele, ya ini bahasa manusiawi ya, ngulek sambel gitu ya. Kalau Anda tekun di situ, Anda akan menjadi maestro di situ, dan itu artinya Anda punya tacit knowledge yang nggak gampang Anda digunakan atau digeser sama yang lain. Ya, ini mentalitas yang harus kita punya, dan ini pesan penting dari webinar malam ini. Ya. Supaya Anda tidak kalah sama AI, Anda harus punya tacit knowledge. Karena apa? Karena kalau rasa sejati ini terlalu susah buat Anda. Makanya tacit knowledge.
Orang yang bergelut di fotografi, kalau serius gitu ya, itu akan jadi maestro. Dia tahu orang ini itu bagusnya angle fotonya dari sini. Nah, hal-hal begini ya Ibu Ai yang kemudian kita juga suka prihatin ya. Ya, kenapa? Karena teman-teman itu ya, terutama yang di lingkaran saya nih ya, udah dikasih kualitas yang bagus tapi seriusnya kagak, nggak suka eksplorasi gitu loh, gitu. Males, ya, males gitu ya. Aduh, gitu ya. Nah, ini problem manusia, kenapa dia akhirnya menjadi orang yang kalah dalam kehidupan? Karena malas. Malas tidak membuat orang punya tacit knowledge. Malas tidak membuat orang itu kemudian bisa punya kepakaran di sebuah bidang. Malas itu pangkal masalah. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya seorang guru spiritual, guru meditasi, pembimbing tentang ilmu kehidupan dan macam-macam gitu ya. Tapi saat yang sama Anda harus mengerti saya ini pekerja keras. Ya. Saya sama sekali tidak malas. Ya. Saya kasih contoh. Ya. Ini supaya Anda mengerti. Ya. Jadi soal dokumen yang tadi saya buat, dokumen perencanaan gitu ya. Saya itu dikasih tanggung jawab untuk mengerjakan dokumen dengan tema tertentu, di bidang tertentu. Oke? Saya nggak pernah mikir dan ngitung macam-macam. Nanti dapat duit berapa, akan seperti apa. Cuma karena ini sudah dipercayakan pada saya akan lakukan yang terbaik. Oke? Dan ketika mengerjakan ini saya sangat fokus. Ya. Saya ingat betul dari pagi sampai sore. Ya. Dan ketika mengerjakan itu memang saya jadi nggak pengen makan ya. Saya paling ngemil dikit ya habis itu kerja. Selesai baru saya makan. Selesai itu udah sore baru saya makan. Gitu ya. Apa yang mau saya tunjukkan? Totalitas. Keseriusan. Daya tahan. Mentalitas untuk memberikan yang terbaik. Oke. Begitu jadi, ya, kata totalitas itu, ya hasilnya tidak mengecewakan. Ya, jadi hasil kerja saya dianggap bagus, dan walhasil saya dikasih tugas tambahan, ya, sehingga yang mestinya ngerjain 1 dokumen, saya jadi ngerjain 3 dokumen di 3 hari berturut-turut. Jadi saya kemarin 3 hari itu telat makan, tapi ya enggak mah juga, enggak, biasa aja. Ya. Karena badan saya waktu itu sudah memberi sinyal, muka popo, manganengko jam 3 prapopo, gitu ya. Itu saudara dan saudara. Maukah Anda membangun mentalitas yang seperti itu? Totalitas. Sehingga Anda menjadi ahli. Yang repot itu kalau setengah-setengah, udahlah, Anda akan kegeser. Oke? Nah, lebih jauh di dalam hal meditasi, hening, saya juga totalitas, makanya saya berhasil. Gak ada setengah-setengah itu. Nah, saudara dan saudara, lagi-lagi saya memperhatikan Anda itu banyak belum berhasil karena bukan setengah-setengah, malah seperempat. Bahkan kadang-kadang gak seperdelapan aja kagak gitu. Nah, makanya ya saya ngajak Anda untuk mengerti situasi yang kita hadapi saat ini tidak gampang. Jadi kalau Anda tidak mengerahkan potensi terbaik Anda, sudahlah Anda pasti akan tergilas. Ya. Supaya nggak tergilas, mari bangun mentalitas sebagai pemenang. Lakukan yang terbaik. Ya. Berikan apapun yang bisa Anda berikan dengan sepenuh hati. Ya. Maka hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Hasil akan selalu sepadan dengan usaha.
Itu dong. Fokus pada proses, selalu diperbaiki kualitas proses, ya hasil akan ikut. Ini mentalitas yang saya harap Anda semua mengikutinya, mencontohnya, meneladani. Ya. Sekali lagi saudara-saudari, di semua bidang yang saya geluti, saya bertumbuh dan menjadi yang terbaik di bidang itu. Gitu, ya. Saya nggak pintar di semua bidang, tapi apa yang itu menjadi tanggung jawab saya menjadi bidang saya akan menjadi terbaik di situ. Karena totalitas tadi. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ada 2 pertanyaan saya akan jawab. Begini ya, segala sesuatu itu ya, itu selalu ada 2 sisi. Ada sisi konstruktif, ada sisi destruktif ya. Saya tuh kan punya tuh temen ya, yang selalu bilang, HP ini adalah alat musuh untuk menghancurkan kita. Jangan pakai HP, tapi di HP-nya 3. Dan tiap hari main HP. Lah gimana? Gitu. HP ini ada alat elit global untuk menguasai kita. Ya, tapi dia tiap hari juga main HP. Ya kan nggak fair kalau kayak begitu. Maka saya sih ya yang wajar aja. Saya punya HP. Tapi ya saya juga punya wisdom. Kapan waktunya main HP, kapan tidak main HP. Kapan saya scrolling sosmed ya, kapan saya cari informasi yang dibutuhkan, kapan saya ngerjain yang lain. Itu soal kebijaksanaan ya. Ya. Nanti kamu alasan lagi, karena disuruh Pak Setio, maka saya tidak akan buka WA supaya saya otaknya tidak konslet. Nah, ya ngaco nantinya. Ya. Sementara kita banyak pembelajaran lewat WA. Gitu. Jadi ya udahlah otaknya dipakai gitu loh. Segala sesuatu itu hanya butuh pengendalian diri supaya setimbang. Ada waktunya kita main sosmed, ya, ada waktunya kita ngerjain yang lain. Begitu aja kok susah. Mestinya bisa dong, ya. Jangan kayak anak TK, ya. Anak TK aja nggak gitu-gitu juga. Aduh, manusia. Saya yakin bisa, tapi saya tidak tahu caranya. Ya karena Bapak nggak mau belajar. Bapak itu kalau belajar ya sibuk sendiri dengan segala asumsi, sibuk sendiri dengan segala prasangka. Kalem Pak, kalem. Dengerin kalau orang ngomong itu dengerin. Ya. Dengerin dengan seksama supaya Bapak bisa paham maksudnya apa. Oh ini nih saya ngomong apa, Bapak udah nyaut sendiri di pikiran, sibuk sendiri. Ya gimana? Sampai kapan lu juga ya nggak akan benar-benar kalau gitu. Ya. Oke. Jadi silahkan diperbaiki ya. Mohon maaf pada teman-teman yang masih mengikuti webinar ini dan baru bergabung. Ini ada sebuah isu yang memang mungkin buat Anda ini asing gitu ya, tapi nggak apa-apa dengerin aja ya. Jadi kan memang kita itu mengajarkan metode hening, cara bermeditasi. Dan saya selalu bicara permulaan dari meditasi itu adalah relax, menikmati momen. Ingat ya yang saya omongin itu permulaannya. Tapi bukan itu yang disebut sebagai hening itu. Ya. Anda tidak mungkin bisa hening kalau tidak menikmati momen. Tapi menikmati momen tidak berarti Anda sudah hening. Karena apa? Karena menikmati momen, relax itu baru permulaan. Itu baru fondasi untuk menuju hening. Jadi hening itu apa Pak Setio? Hening itu kondisi di mana kita betul-betul menjadi sadar penuh. Relax, tapi kita bisa mengerti apa yang terjadi. Baik pada diri kita maupun yang ada di luar sana. Hening itu bahkan menjadi sadar penuh tentang realitas diri yang berlapis-lapis.
Hening itu juga tentang bagaimana kita sadar bahwa kita senantiasa terhubung dengan kecerdasan tertinggi di relung hati kita. Dan seterusnya lah itu ya. Gini, saya kan kemarin di retret ya, itu kan nyetelin lagu Ini Rindu. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh, burung nyanyikanlah, katakan padanya, aku rindu. Apabila cinta singgah di hati bola mata sesaat buta memandang, melihat hati seperti air dan melihat air laksana api. Oke, ketika kita menikmati lagu tadi, itu namanya kita lagi relax menikmati momen. Tapi itu bukan hening seperti yang kita maksudkan. Ya. Makanya nggak ada orang dugem itu tercerahkan. Kenapa? Karena dia hanya menikmati momen. Orang itu kalau menikmati momen, yang lain lupa. Utang nggak keinget gitu ya, yang lain-lain nggak keinget. Karena kita tenggelam di situ. Oke. Tapi sekali lagi itu bukan hening, itu baru permulaan. Nah, supaya Anda bisa hening itu, ya, Anda harus memberikan perhatian penuh kepada aliran nafas. Jadi kalau Anda hanya menikmati momen gitu ya, ada suara musik asik ya, ada semilir angin, ada pemandangan indah. Sekali lagi itu bukan hening, itu baru menikmati momen. Supaya Anda hening, perhatiannya kemudian ditujukan kepada setiap tarikan dan hembusan nafas yang natural. Kalau Anda sungguh-sungguh bisa memberi perhatian penuh, merasakan saat menghirup udara dengan hidung, menghembuskannya kembali dengan hidung. Bisa menyadari ujung tarikan nafas. Betul-betul perhatian penuh di sana, tapi tidak tidur, itu baru Anda hening namanya. Makanya, Anda sekedar kayak tadi gitu ya. Nih ya. Menikmati ini, tapi nggak menyadari nafas, Anda nggak akan mengalami purifikasi. Saya ulangi sekali lagi. Anda rileks, menikmati momen, tapi tidak menyadari nafas, Anda tidak akan mengalami namanya purifikasi. Oke, sekarang nggak usah pakai lagu yang tadi. Lagunya yang lain, lebih sahdu misalnya. Ya, misalnya lebih sahdu. Oke. Misalnya ini musik yoga misalnya. Misal. Nah, karena musiknya seperti ini, kita relax, kan jadi kier-kier. Meditasi kok kayak gitu. Ya. Itu bukan meditasi, Anda namanya mau tidur. Memang relax, menikmati momen, nanti ujungnya membuat kita kantuk-kantuk. Tapi meditasi itu bukan tenggelam dalam kantuk itu. Kita melampaui rasa kantuk itu. Makanya dalam konteks bahasa Jawa gitu ya, ada namanya liep-lieping aluyup gitu loh. Kita ini udah kayak mau tidur, tapi kita melampaui itu sehingga kita nggak tidur. Tapi malah seger, buger, ya, sadar penuh. Ya. Nah, Anda itu, masalahnya adalah menikmati momen gini terus, ini udah bablas. Gimana ada purifikasi? Nggak jadi. Lalu bagaimana Pak Setio? Kalau ada ngantuk, keplak aja kepalanya. Gitu ya. Atau Anda bangun. Bangun, ya. Lu nggak batal Pak Setio, ini nggak ada batal-batalan. Jadi kalau ada ngantuk langsung begini badannya. Begini, terserahlah. Supaya Anda nggak ngantuk. Bangun langsung. Nikmati lagi setiap tarikan dan hembusan nafas. Gitu. Latihan terus, Anda pasti akan bisa, ya. Jelas. Ya. Oke. Ya. Clear ya? Hasilnya kita lihat ya. Terima kasih. Ya. Jadi pokoknya sekali lagi,
Kalau menikmati momen Anda ngantuk, Anda bablas tidur, itu sama sekali berarti Anda tidak menjalankan ajaran saya. Solusinya kalau ngantuk segera bangun, cuci muka. Kalau perlu mandi lagi. Baru meditasi lagi. Atau Anda gerak tubuh. Ya. Gitu. Terima kasih. Sampai jumpa. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.